teman-teman, Etana is here. Are you okay? Or nah, ya ini adalah part kedua dari CSE. Ini tinggal nomor 3, 4, 5, 6, 7. Itu mah bukan tinggal ya, tapi masih banyak. Oke, kalau gitu ini kita lanjut ke pertanyaan. Emang kenapa sih sex education itu penting? Emang penting banget. Kalau nggak ada emang kenapa? Oke. Ini ada penjelasan dari UNESCO. Tahukah kalian bahwa hanya 34% anak muda di seluruh dunia dapat menunjukkan pengetahuan yang akurat tentang pencegahan dan penularan HIV? Dan bahwa 2 dari 3 anak perempuan di beberapa negara tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka ketika mereka mulai menstruasi. Banyak korban seksual harassment, terutama anak kecil sampai remaja, nggak tahu kalau mereka itu dilecehkan. Makanya cukup banyak perempuan atau laki-laki ya yang sadar dirinya dilecehkan ketika sudah dewasa, padahal itu kejadiannya dari kecil. Versi singkatnya, ini aku mau kutip dari medium.com. Pendidikan seks intinya diajarkan untuk mencegah siswa dari infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Balik lagi dari UNESCO, terlalu banyak anak muda yang menerima informasi cukup membingungkan dan saling bertentangan tentang hubungan dan seks. Hubungan itu maksudnya relationship dan seks ya. Ketika mereka melakukan transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Ini menyebabkan meningkatnya permintaan dari kaum muda untuk informasi yang bisa diandalkan, dan itu bisa mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang aman, produktif, dan juga memuaskan. Kurangnya pendidikan seksualitas dan hubungan yang berkualitas tinggi sesuai usia dan perkembangan dapat membuat anak-anak dan remaja rentan terhadap perilaku seksual yang berbahaya, dan juga mereka rentan sama eksploitasi seksual. CSE memberikan kesempatan untuk menyajikan seksualitas dengan pendekatan yang positif, menekankan nilai-nilai seperti penghormatan, inklusi, non-diskriminasi, kesetaraan, empati, tanggung jawab, dan timbal balik. Masih dari UNESCO, ada buktinya manfaat dari atau pentingnya dari CSE. Yang pertama, CSE itu punya efek positif, termasuk meningkatkan pengetahuan anak muda dan meningkatkan sikap mereka terkait dengan kesehatan dan perilaku seksual, juga reproduksi. CSE di dalam atau di luar sekolah tidak akan meningkatkan aktivitas seksual, perilaku pengambilan resiko seksual, atau tidak meningkatkan resiko infeksi menular seksual atau HIV. Jadi kalau misalnya our main concern itu adalah tapi kan itu mempromosikan seks bebas. Funny but not funny, haha. Funny but ya, I mean itu sangat bertentangan dari tujuan dari CSE itu sendiri gitu. Jadi doesn't make sense, you know. Mungkin kita bakalan bisa cari tahu lah ya lewat research. Itu gimana tuh buktinya ya, manfaat dari CSE itu sendiri. Kalau misalnya Etana ada waktu selain ya baca jurnal untuk bidangnya Etana sendiri, mungkin Etana akan cari tentang hal itu ya. Lanjut, program yang menggabungkan fokus menunda aktivitas seksual dengan konten lain itu bisa efektif. Jadi nanti di akhir aku bakalan jelasin emang ada namanya abstinence only gitu. Jadi kayak benar-benar nggak boleh melakukan kegiatan seksual. Tapi kalau misalnya itu digabungkan dengan konten lain, itu bakalan lebih efektif. Makanya CSE itu ada.
Selanjutnya, CSE memiliki dampak terbesar ketika program berbasis sekolah dilengkapi dengan keterlibatan orang tua dan guru, lembaga pelatihan, dan juga layanan ramah remaja. Jadi ya, we are in this together. We're all in this together. Jadi keinget itu. Ya, jadi kita sama-sama nih, orang tua, guru, lembaga, layanan, pemerintah, kita bergandengan tangan ya, membentuk lingkaran gitu. So of course ya, ini kita nggak kayak ngasal sih CSE itu. Lanjut, nah ini aku dapat dari IPPF ya. 5 cara CSE bisa bermanfaat buat, sorry, ini mic aku jatuh. Aduh, mau jatuh lagi mic aku. Oke, 5 cara CSE bisa bermanfaat bagi anak muda. Yang pertama, it empowers young people to prevent pregnancies and sexual transmitted infection including HIV. Tadi sudah disebut ya, empower young people, bisa mendukung, memotivasi mereka gitu ya, untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan, dan juga mencegah tuh infeksi menular seksual. It increases condom use. Hayo, menurut kalian apakah ini hal yang positif atau negatif? Kita tahu kalau kondom itu adalah salah satu bentuk kontrasepsi, dan lebih baik pakai pengaman kan, lebih baik pakai kontrasepsi kan, lebih baik mencegah kan. Jadi kalau misalnya penggunaan kondom itu meningkat, setidaknya anak muda tahu betapa pentingnya pakai kondom. Yang ketiga, it encourages young people have more equitable and healthy relationship. Healthy relationship itu juga adalah interest ketiganya aku. Maksudnya interest di dalam CSE-nya aku, hubungan yang sehat. Karena hubungan yang sehat itu salah satu hal yang didiskusikan dalam CSE gitu ya. Yang keempat, mengurangi diskriminasi, perundungan, dan juga kekerasan terhadap gender laki-laki dan perempuan gitu ya. Maksudnya di sini gendernya is everybody basically. Nanti deh aku bakalan ngebahas tentang gender juga ya guys ya. Kalau misalnya kalian tahu nanti di akhir ya, you will know where this is going. Terus yang terakhir, promotes consensual and pleasurable sexual relationship. Consensual dan pleasurable. Ini nih yang terakhir nih, aku bakalan bahas ketika live streaming ya. Semoga bisa. Karena ya itu salah satu hal yang penting sih. Lanjut. Nah, aduh, sorry nih, mic aku kayak pingin jatuh mulu dari tadi, ya ampun. Oke. Di manakah sex education itu harus diajarkan? Di mana teman-teman? Nah ini menarik. Kalian setujunya sex education itu di rumah aja cukup, atau masih harus ada di sekolah? Atau mungkin gak sih ada tempat kursus atau kayak tempat khusus ya, kursus dan khusus tentang sex education ini? Dan kalian apa sih yang dipertimbangkan ketika misalnya milih sex education di rumah aja, atau sex education di sekolah, atau di luar sekolah? Sebenarnya kalau aku pribadi boleh jujur, aku lebih setuju adanya pelatihan atau setidaknya acara ya, event khusus kayak seminar tentang sex education buat para calon orang tua. Kalau memang sex education itu harus di rumah, setidaknya ada pelatihan untuk orang tuanya. Kalau misalnya orang tua nggak percaya sama guru, orang tua nggak percaya sama ya dari pihak luar, setidaknya mereka sendiri, mereka dulu tuh berbekal gitu ya. Jadi ya mereka yang nanti
jadi perantaranya. Terus abis itu kalau misalnya ada sex education di sekolah, aku sih berharap orang tua dilibatkan seperti kata UNESCO tadi, dan sekolah perlu punya kurikulum tuh ya, tolong atau semacam blueprint RKPS tuh, rencana kegiatan pembelajaran semester tuh kayak gimana ya. Kalau perlu orang tua dikasih tahu pengajarnya siapa, metode apa yang dipakai, kegiatan pengajarannya kayak gimana. Karena Etana sendiri punya background pendidikan ya, Etana pingin tahu tuh nanti kayak gimana ya rancangannya ya. Dan harus memastikan setidaknya pengajarnya tuh kompeten. Pasti kita nggak mau dong nanti anak kita diajarin sama orang yang apa adanya. Nah, tadi juga menurut UNESCO ada layanan ramah anak-anak dan remaja. Jadi ada acara bulanan atau tahunan yang meningkatkan kesadaran tentang sex education. Itu sih, itu kalau Tana ya. Jadi menurut kalian gimana? Setujunya seperti apa? Let me know. Lanjut, ini pertanyaan tentang kapan sih waktu yang tepat diajarkan sex education? Di usia berapakah? Ini cukup populer ya pertanyaannya. Tapi ini aku kutip dari aboutkidshealth.ca, dan ini artikelnya punya referensi yang lumayan bagus seperti Canadian Pediatric Society dan Alberta Health Services. Sebenarnya sex education itu bisa dimulai dari umur 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 5 sampai 8 tahun, 9 sampai 12 tahun, 13 sampai 18 tahun. Untuk lebih lengkapnya nanti aku taruh di description atau mungkin di komen ya kalau misalnya aku lupa. Karena di dalam situ tuh ada penjelasan setiap stagesnya tuh apa aja yang harus udah diajarin, sebaiknya kayak gimana. Atau mungkin kalian bisa cek di artikel dengan judul Sexuality, What Children Should Learn and When. Karena di dalam artikel itu dikasih tahu kayak gini guys. When talking to children about sexuality, make sure you explain things in a way that is developmentally appropriate. Aku salah ngomong. Ya jadi sesuaikan sama kesiapannya mereka. You do not have to explain everything at once. Younger children tend to be more interested in pregnancy and babies rather than the act of sex. Itu. Jadi kalau misalnya kalian nanya, aduh aku punya sepupu usianya segini, ya kalau udah ngerti, bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang sederhana aja. Nah ini pertanyaannya, siapakah yang berhak untuk mengajarkan sex education? Aduh, kita tahu ya kalau cukup banyak sex educator di sosial media. Aku nggak akan sebut siapa, tapi kayaknya aku pernah nyebut salah satu nama nggak sih? Ya, pokoknya ada sex educator di Indonesia sebenarnya, dan mereka itu base-nya adalah sosial media. Mereka sering jadi narasumber untuk collab gitu sama brand-brand atau ya sama sebuah komunitas lah misalnya. Dan itu bagus sih, that's still okay. Dan aku kalau misalnya cek mereka nih, mereka punya apa ya, background knowledge, punya sertifikasi ya, punya gelar untuk ya sesuai sama apa yang mereka bicarain. Tapi ini teman-teman, aku nemu kalau ada namanya Sexuality Educator and Consultant. Setidaknya orang yang berkompeten itu punya title itu, Sexuality Educator and Consultant. Untuk syaratnya ini aku nemuin dari The American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists. Requirements for Sexuality Educator Certification.
Jadi emang ada sertifikasi educator seksualitas gitu ya, sex education maksudnya. Apakah Indonesia punya? I'm not sure. Tapi Indonesia punya seksologis. Mereka yang kombinasi dari seksolog dan psikologis. So, psikolog lah ya. Jadi campuran seksolog dan psikolog gitu. Nggak cuma itu sebenarnya, mereka yang belajar ilmu sosial itu bisa ngajarin sex education. Depends sih topiknya apa nanti. Psikolog sendiri juga bisa jadi sex educator. It really depends. Mereka itu punya sertifikasi apa atau pegangan apa, pelatihan apa, mereka udah ngajar di mana gitu, pengalamannya gimana. Lanjut. Wow, udah mau 20 menit lagi. Jadi ini totalnya berapa teman-teman? 40 menit ya. Emang Etana tuh demen ngomong. Jadi udah kerasa udah beginilah. Oke, yang ketujuh, bagaimanakah caranya mengajarkan sex education? Oke, ini aku tidak membicarakan tentang approach, method, atau teknik. Itu adalah istilah yang sering banget diomongin dalam pendidikan ya. Approach, pendekatan, method, metodologi, teknik ya teknik gitu. That's complicated to discuss. Tapi di sini lebih ke debat. Apakah harus fokus mengajarnya abstinence yang tadi udah aku sebut, atau lebih ke safe sex? Abstinence secara harafiah itu berarti tidak melakukan atau pantang, sama sekali nggak boleh. Sedangkan kalau safe sex adalah kegiatan seksual yang menggunakan metode atau perangkat untuk mengurangi resiko IMS dan kehamilan yang tidak direncanakan. Tapi cara yang tepat adalah remaja harus didorong untuk tidak melakukan hubungan seks, tetapi juga harus dibuat sadar atas ketersediaan kontrasepsi, cara menggunakannya, dan efektivitasnya dalam mencegah kehamilan atau IMS. Itu. Tapi aku nemu sumber lain nih teman-teman, bentar ya. Semoga aku bisa nunjukin lewat sini. Ini aku tutup. Nah, ini ada nih approach-nya ya. Aku bilang sih aku nggak mau ngomongin, tapi I think it's worth to show to you guys. Ini ada tentang, bentar, aku buka website-nya dulu. Ya, jadi ada ethical approach yang mengutamakan tentang etika, oke? Kalau nggak salah juga ada, bentar aku scroll dulu ke atas. Ethical approach, iya sih kalau di sini bagian sini sih ethical approach, dan ini sumbernya ya teman-teman dari Harvard Graduate High School Education something, dan ini judulnya ethical approach. Oke, kita sudah tahu satu setidaknya. From them questions why. Oke. Respect students' intelligence and engage them in discussion. Termasuk kalau misalnya ada topik yang mereka nggak nyaman, I think we have to create a safe space for them. Ya nggak sih? Kayak di sini nih. Bentar. Aku ini dulu. Aku coba geser dulu. Nah ini. Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi intinya kita harus paham lah siswanya kita gimana, muridnya kita gimana. Tadi kalau bisa jangan judgmental, jangan berdiskriminasi hanya karena mereka nggak setuju atau mereka nggak suka, ya kita bukan berarti sebagai educator bisa ya maksa gitu. Intinya ya pastinya kita mau dong mendekati dengan cara yang lembut gitu, make the learning fun. Nah ini provide understandable examples yang bisa dipahami, contoh-contohnya ya, mereka biar bisa relate. Jangan lupa kan ada anak yang sama sekali nggak ngerti tentang sex education gitu, dan kita nggak bisa berasumsi kalau mereka punya pengetahuan yang sama atau informasi yang mereka tahu sebelumnya gimana.
Jadi ya contoh-contoh sederhana aja lah. Nah ini nih, prepare to enter the gray area. Karena tadi kan kita ngomongin moral, etik gitu ya. Jadi ada namanya daerah abu-abu. Hal yang bertentangan mungkin sama beliefnya siswa atau mereka gitu. Tapi mau gak mau ya, walaupun itu adalah diskusi yang gak nyaman, itu perlu dibicarakan gitu. Walaupun gak nyaman ya, it's still necessary to talk about it gitu. Nah ini latihan, jangan lupa untuk para guru-guru ya, calon guru. Terus balik lagi ke sini. Kalau di sini apa tuh tadi selain itu? Respect, oke. Even without access to curriculum. Oke, parents and educators can work together to facilitate conversation. Oke, siap. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Makasih udah dengerin Etana ngomongin tentang ini. Aku harap kalian udah punya gambaran ya selanjutnya nanti kalau misalnya Etana bikin sebuah topik. Oh my god, ada satu lagi dong. Aduh. Please, I'm having so much fun, you know what, talking about this. Kalau ini mah 5 cara bagaimana kita mendukung CSA itu biar bisa terjadi dan berjalan dengan baik gitu ya. I will not talk too much about this. You can see and read. Atau kalian bisa pause videonya. And I want to say thank you so much for listening, Etana. Like, I'm really grateful you gave me a chance to explain about this. Makasih udah dengerin sampai habis. And I see you again next time. Nah, next time-nya nih, ya berharaplah ya. I hope really next time soon. And bye-bye.